Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya kali ini ingin bercerita mengenai karomah dari dua orang guru mursyid Thariqah. Yang pertama, beliau adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin yang kita kenal dengan Abah Anom. Beliau ini adalah mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dari Pondok Pesantren Suryalaya, dan alhamdulillah saya juga salah satu dari mudah-mudahan ya dari murid beliau yang diakui. Dan kemudian karomahnya daripada beliau Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau ini adalah mursyid Thariqah Sadiliyah ya, masyhur sebagai mursyid Thariqah Sadiliyah. Biarpun menurut cerita orang umum, Maulana Habib Lutfi ini juga sebagai mursyid dari beberapa thariqah, wallahu alam. Jadi yang saya tahu atau yang masyhur, beliau ini adalah mursyid Thariqah Sadiliyah. Baik, jadi seperti ini ya. Saya memiliki punya teman, untuk memudahkan kita sebut saja beliau ini, teman saya ini kita sebut Pak Bejo. Jadi dia ini Pak Bejo itu pernah ikut talqin atau baiat zikir thariqah dari Suryalaya. Jadi ikutnya dia talqin zikir itu bareng-bareng dengan temannya. Artinya dia tidak dengan niat yang bulat atau kesungguhan yang besar ya, dia hanya ikut-ikutan. Dan setelah pulang dari talqin, amalan zikir dari thariqah Suryalaya itu juga diamalkan tidak dengan istiqomah ya. Artinya kadang diamalkan, kadang tidak, karena dia niatnya hanya ikut-ikutan. Nah, pada suatu waktu Pak Bejo ini terkena musibah atau ada cobaan hidup yang begitu berat, sehingga dia kesana kemari mencari bantuan doa dari para kiai. Dan pada waktu itu kebetulan dia sampai di Pekalongan. Dia sowan kepada Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan, dan Pak Bejo di Pekalongan sampai nginep beberapa hari. Dan pada waktu Pak Bejo berkesempatan sowan dengan Habib Lutfi, Pak Bejo ini mengutarakan isi hatinya untuk ikut baiat Thariqah Sadiliyah. Jadi kurang lebih begini, Pak Bejo mengutarakan niatnya ya kepada Habib Lutfi. Habib, saya ingin ikut baiat thariqahnya jenengan atau thariqahnya Habib gitu. Kemudian beliau Habib Lutfi menunduk sebentar dan dijawab dengan bahasa Jawa, wis paculono sawahmu dewi. Kalau diartikan bahasa Indonesia, sudah kamu cangkul saja sawah kamu sendiri. Begitu kata Habib Lutfi. Dan Pak Bejo teman saya ini bingung, loh, saya mau, dalam hati ya dia, saya mau ikut tarekat tapi kok suruh mencangkul sawah gitu. Jadi berhari-hari dia memikirkan itu perkataan Habib Lutfi. Kemudian hari selanjutnya dia memberanikan diri ya untuk sowan lagi pada Habib Lutfi. Dan Pak Bejo mengutarakan lagi niatnya bahwa ingin ikut baiat thariqah Sadiliyah. Dan lagi-lagi jawaban Habib Lutfi sama, jadi suruh mencangkul sawahnya sendiri. Dan akhirnya bingung lagi nih teman saya Pak Bejo ini. Kemudian dia angan-angan ya, dia memikirkan perkataan Habib, kenapa harus sawah yang dicangkul, karena saya ingin ikut tarekat, apa hubungannya sawah dengan tarekat begitu. Dan akhirnya karena bingung, mungkin beliau Habib Lutfi mungkin juga mengetahui ya kebingungan daripada teman saya ini, ya, disuruhnya teman saya ini ziarah di makam Sapuro ya, di Pekalongan. Nah, di makam itu Pak Bejo kurang lebih juga sampai nginep, dan akhirnya mendapatkan jawaban bahwa maksudnya untuk mengamalkan maksudnya untuk mencangkul sawah sendiri, yaitu adalah untuk mengamalkan thariqahnya sendiri yang sudah pernah talqin atau baiat zikir thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari Suryalaya. Nah itu, dan alhamdulillah sampai sekarang
teman saya ini Pak Bejo. Pak Bejo ini nama samaran ya. Pak Bejo ini sampai sekarang alhamdulillah aktif sekali jadi Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya. Jadi begitu teman-teman, pandangan seorang mursyid itu kalau memang sudah terbuka kolbunya ya, yang sangat tajam itu mengetahui, seperti beliau Habib Lutfi mengetahui bahwa Pak Bejo sudah pernah mengambil thariqah dari Suryalaya, dan secara otomatis Habib Lutfi tidak mau untuk membaiat thariqah karena itu nantinya akan melanggar mungkin su'ul adab atau gimana. Itu biarpun Pak Bejo kan tidak tidak mengutarakan secara jelas bahwa dia pernah mengambil thariqah dari Suryalaya. Itu suatu karomah ya, pandangan batin seorang guru mursyid seperti itu. Dan juga karomah daripada Abah Anom, biarpun sudah lama tidak diamalkan, tapi tetap bibit dikir, talqin dikir yang dimasukkan ke dalam ruhnya, ke dalam kolbu, ke dalam ruhnya Pak Bejo tetap ada. Itulah yang dilihat oleh beliau Habib Lutfi. Inilah teman-teman yang saya maksud, suatu karomah yang luar biasa daripada guru-guru mursyid kita. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan. Mudah-mudahan dengan cerita ini menambah keyakinan kita, menambah kemantapan kita dalam mengikuti jejak-jejak aulia, mengikuti jejak-jejak para wali dalam mengamalkan thariqah kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, ada tutur kata yang kurang bagus, karena saya bukan ahli tata bahasa begitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.